dikelola oleh negara asing, sedangkan negara kita tidak mempunyai kuasa penuh. Untuk itu, pada ajang Musyawarah Syarhil Quran tahun ini, kami akan membahasnya dengan judul syarahan kami, Lingkungan Hidup Milik Bersama yang Diwariskan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana yang terlandaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Al-Asfahani yang dikutip oleh Profesor Muhammad Quraisy dalam tafsir Al-Misbah, kata Zohara pada ayat tersebut pada mulanya berarti terjadinya sesuatu di permukaan bumi. Karena dia di permukaan, maka menjadi nampak dan terang, serta diketahui dengan jelas. Lawannya adalah batona. Batona terjadi di perut bumi. Karena dia di perut bumi, maka tidak nampak dan tidak terang. Kata Al-Fasad pada ayat tersebut merupakan kebalikan dari as-shalah, yang berarti kebaikan. Sehingga segala sesuatu yang tidak terkategori dalam kebaikan dalam Al-Quran disebut dengan Al-Fasad, yang berarti kerusakan. Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi dalam tafsir Ruhul Ma'ani dan Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menerangkan bahwa huruf alif dan lam pada ayat tersebut menyatakan li al-jins, sehingga segala sesuatu yang mencakup kerusakan, diantaranya kerusakan ekonomi, gempa bumi, tsunami, gelombang badai, bahkan juga kapal tenggelam. Selain itu juga termasuk kerusakan dalam bidang politik, ekonomi, moralitas, pendidikan, juga kesehatan. Kondisi masyarakat sekarang sangat memprihatinkan. Seperti korupsi semakin merajalela, semakin diberantas, semakin banyak yang terdakwa. Illegal logging masih merajalela, menebang hutan sembarangan. Akibatnya hutan menjadi gundul. Bukan tuyul saja yang gundul, hutan pun ikut-ikutan gundul oleh orang-orang yang bermental tuyul. Kami teringat
baunya seperti perempuan depresi yang lagi frustasi. Begitu rusaknya moral bangsa kita sekarang ini. Sampai-sampai muncul pula pernyataan, zaman ini zaman edan, kalau dia ikut-ikutan edan, maka ia akan kebahagiaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbagai kerusakan di muka bumi pasti ada penyebabnya. Menurut ayat ini, penyebabnya adalah Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ajaib sekali dalam tafsir Al-Kasyaf dan Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi dalam tafsirnya Ruhul Mani menerangkan bahwa penyebab kerusakan di muka bumi ialah perbuatan dosa dan maksiat. Namun ayat ini memastikan bahwa penyebab kerusakan di muka bumi ialah pelanggaran dan penyimpangan hukum-hukum syariat. Zahir kerusakan di muka bumi ialah perbuatan dosa, maksiat, dan kejahatan manusia. Kerusakan di muka bumi yang nampak secara nyata menyadarkan kepada kita untuk kembali kepadanya dan bertobat kepadanya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Bertobat dengan cara meninggalkan maksiat adalah solusi satu-satunya agar bencana tidak terus datang menghampiri kita. Demikian hadirin, mari kita renungkan firman Allah, Quran Surah Al-Qasas ayat 77. وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Imam Ibnu Katsir juz 3 halaman 1406 menjelaskan bahwa carilah apa yang telah Allah anugerahkan terhadapmu di negeri akhirat, dan tidak melupakan kehidupanmu seperti makanan, minuman, pakaian, istri, dan juga tempat tinggal. Semua itu memiliki hak, maka tunaikanlah haknya masing-masing. Ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan kehidupan yang sejahtera
berbuat kejahatan dan kemaksiatan, maka bencana akan terus datang menghampiri kita. Contoh kecil wahai hadirin, membuang sampah sembarangan ke selokan atau ke sungai yang menyebabkan bersarangnya nyamuk demam berdarah dan tersumbatnya aliran air. Dan jika hujan turun, maka air akan tergenang dan mengakibatkan banjir. Demikian hadirin, mari kita jaga lingkungan ini, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Mari start from zero, kita mulai dari sekarang. Kita jaga lingkungan ini dan jangan buat maksiat dan dosa lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menyelamatkan kita dari bencana yang akan datang di masa mendatang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.